Padahal di negara orang, tapi serasa negara sendiri. Supporter Indonesia gelar pameran budaya dan dangdutan di Jepang. Cewek Jepang heboh ikut goyang. Osaka, Jepang. Suasana di pusat kota Osaka berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Bukan karena festival lokal atau perayaan hari besar di negeri Sakura, melainkan karena gelombang merah putih yang membanjiri jalan-jalan kota. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Jepang dan Indonesia, suasana kota seolah bukan lagi milik tuan rumah. Serbuan supporter Indonesia yang tak hanya datang untuk mendukung Garuda, tapi juga membawa semangat budaya tanah air, telah membuat kota Osaka seperti berubah menjadi Jakarta kedua. Padahal, secara teknis, laga yang akan digelar pada 10 Juni ini tidak lagi menentukan apa-apa. Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Indonesia pun telah memastikan diri melaju ke ronde keempat kualifikasi, mencetak sejarah sebagai salah satu tim Asia Tenggara yang berhasil menembus tahap tersebut. Namun siapa sangka, justru di laga yang tidak menentukan ini, euforia dan perayaan justru menciptakan momen tak terlupakan. Bukan di dalam stadion, tapi di jalanan dan alun-alun kota Osaka. Indonesia, pamer budaya, reok Ponorogo, wayang, sampai dangdutan. 근데 이 마스크를 들고 춤을 출 거고요. 그리고 이 댄스는 가상의 미티컬한 포노로고 왕이 싱하 바롱이랑 Supporter Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa rombongan budaya. Di sebuah lapangan terbuka dekat pusat kota, bendera merah putih berkibar gagah. Spanduk bertuliskan Indonesia untuk dunia terbentang besar. Di tengah lapangan, panggung sederhana berdiri. Disinilah semuanya dimulai. Penampilan reok Ponorogo membuka acara. Kepakan kepala singa barong yang megah dan hentakan kaki penari menggema di antara gedung-gedung tinggi Osaka. Warga Jepang yang lewat, awalnya hanya sekadar menonton, mulai merapat. Anak-anak kecil Jepang menatap kagum. Sementara orang tua mereka tak henti memotret dan merekam. Banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat pertunjukan seperti itu. Dan mereka terpukau. Tak hanya itu, pementasan wayang kulit dengan dalang asli dari Yogyakarta pun turut digelar. Walau dalam bahasa Jawa dan Indonesia, para penonton Jepang tetap menyimak dengan seksama, sesekali tertawa atau memberikan tepuk tangan. Namun puncaknya adalah saat panggung berubah menjadi ajang dangdutan. Musik koplo mengalun kencang. Lagu-lagu seperti Ojo dibanding ke, Lagi Cantik hingga Sayang menggema. Dan disinilah kejutan tak terduga muncul. Gadis-gadis Jepang yang semula hanya berdiri menonton, tiba-tiba ikut bergoyang. Ini musiknya bikin happy. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa warga Jepang yang dikenal kalem dan tertib bisa ikut larut dalam irama dangdut koplo. Tapi itu benar-benar terjadi. Saat lagu Goyang Dumang diputar, beberapa remaja Jepang yang mengenakan jersey timnas Indonesia dengan semangat ikut menggoyang bahu dan pinggul mereka. Miyuki, mahasiswi berusia 21 tahun dari Osaka University, mengaku sangat senang. Aku tidak pernah mendengar musik seperti ini. Ritmenya cepat, tapi menyenangkan. Dan supporter Indonesia sangat ramah. Aku merasa seperti ikut festival, bukan pertandingan bola. Ujarnya sembari tersenyum lebar dan mengangkat tangan membentuk simbol hati. Ia mengaku belum pernah melihat supporter tim tamu membawa budaya sebanyak ini. Ini bukan sekadar mendukung tim sepak bola. Ini seperti pertunjukan cinta terhadap negara. Mereka tidak hanya membawa bendera, tapi membawa Indonesia ke Jepang. Luar biasa, katanya. Serasa di rumah sendiri, supporter Indonesia dominasi Osaka. Meskipun berada di negeri orang, supporter Indonesia benar-benar menciptakan suasana seperti di rumah sendiri. Warung-warung kecil dadakan yang menjual nasi padang, soto, dan bakso mulai muncul di sekitar tempat-tempat keramaian. Bahkan, di salah satu sudut jalan, terdengar suara ibu-ibu mengajak warga Jepang mencicipi rendang dan sambal. Warga Osaka yang awalnya tidak terlalu akrab dengan budaya Indonesia, kini mulai mengerti dan bahkan ikut mengenakannya. Laga yang tidak menentukan, tapi penuh makna. Meski laga 10 Juni tidak akan mempengaruhi posisi Jepang maupun Indonesia di klasemen, tetapi suasananya justru seperti laga final. Semua karena atmosfer yang dibawa oleh supporter Indonesia. Mereka datang bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersinar.
tak hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam budaya dan karakter bangsa. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, bahkan menyebut dukungan ini sebagai salah satu yang paling emosional sepanjang hidupnya. Saya pernah bermain di banyak negara, tapi tidak pernah melihat fans seperti ini. Mereka datang ribuan kilometer hanya untuk bernyanyi, menari, dan menunjukkan kepada dunia siapa mereka. Ini bukan tentang skor, ini tentang kebanggaan, ujarnya dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Sementara itu, pelatih timnas Jepang, Moriyasu Hajime, menyatakan rasa kagumnya terhadap supporter Indonesia. Kami menghormati semangat dan energi yang mereka bawa. Mereka tidak hanya mendukung timnya, tetapi juga memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat kami. Itu luar biasa, katanya. Media Jepang angkat jempol. Fans terbaik di Asia. Beberapa media ternama Jepang seperti NHK, Asahi Shimbun, hingga Mainichi Shimbun bahkan memuat headline besar soal perayaan budaya Indonesia ini. Salah satu artikel di Asahi berbunyi, Indonesia membawa festival ke Osaka, bukan hanya sepak bola, tapi juga jiwa bangsa. Tagar Indonesia Day dan Dangdut in Japan menjadi trending topic di media sosial Jepang selama 2 hari berturut-turut. Banyak warga Jepang mulai mempelajari tentang budaya Indonesia. Bahkan beberapa universitas membuka booth informasi khusus mengenai sejarah dan kebudayaan Nusantara. Di tengah keheningan hubungan internasional yang sering kali kaku, kehadiran supporter Indonesia di Osaka menjadi jembatan baru yang penuh warna. Mereka tidak hanya membuat bangga bangsa sendiri, tapi juga membuka mata dunia akan kekuatan budaya sebagai senjata diplomasi yang lembut. Penutup, ketika sepak bola menyatukan dan budaya menyentuh tanggal 10 Juni, akan tetap menjadi saksi pertandingan antara Jepang dan Indonesia. Tapi jauh sebelum peluit dibunyikan, satu hal sudah pasti. Indonesia telah menang. Menang di hati warga Jepang. Menang dalam hal memperkenalkan budaya. Menang dalam menunjukkan pada dunia bahwa menjadi supporter bukan sekadar berteriak dari tribun, tapi juga membawa jati diri, karakter, dan semangat kebangsaan. Dan saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan di stadion nanti, mungkin bukan hanya ribuan WNI yang akan menyanyikannya dengan bangga, tapi juga warga Jepang yang telah lebih dulu jatuh hati pada negara yang hadir, tidak hanya sebagai peserta, tapi sebagai pelor persahabatan. Dan semua itu dimulai dari goyangan, senyuman, dan suara musik dangdut yang menggema di tengah kota Osaka.